Oke, halo, selamat malam, selamat datang di Twitter Space. Hari ini kita akan bahas creator economy and storytelling content. Buat teman-teman yang baru join, hello, selamat malam. Nanti bakal ngomongin tentang creator economy dan storytelling content, dan buat teman-teman yang emang pengen sharing juga, emang pengen tanya-tanya, boleh banget request to speak aja karena nanti akan gue ACC as moderator. Kenalin, gue Debbie. Di sini gue akan bertindak sebagai moderator as usual ya guys ya, teman-teman yang biasa join di Twitter Space. Oke, kita sambil menunggu narasumbernya datang. Jadi hari ini gue nggak akan sendiri karena gue akan bersama Kak Abdul Rohman. Buat teman-teman yang tahu nih, Kak Abdul boleh kasih reaksinya atau yang kepo-kepo ya tentang Kak Abdul Rohman. Juga cek di Instagramnya di Abdul Rohman, username-nya ABDLROHMN. Bisa kalian cek. Kak Abdul Rohman ini membahas sekitar self improvement ya, kurang lebih sama kayak growth space ini, cuman dia kontennya, formnya sedikit berbeda begitu. Maybe you guys find it interesting and of course insightful also. Makanya dari itu Kak Abdul Growth Space undang untuk ngomongin creator economy dan storytelling content. Oke, Kak Abdulnya sepertinya izin agak telat sebentar. Kalau begitu langsung ku kasih briefing kali ya. Bukan briefing, so I will give you a glimpse tentang hari ini sih ngebahas apa dan kenapa kok pengen ngebahas tentang creator economy and storytelling content. Kenalin, gue Debbie. Buat teman-teman yang baru masuk, gue di sini akan bertindak sebagai moderator. Kenapa sih kok gue memilih topik creator economy and storytelling content? Of course, kalian pasti sudah merasa ya, sudah paham bahwa sekarang itu there's so many konten-konten kreator gitu ya guys, yang ngebuat banyak banget types of content, find it on YouTube, YouTuber, sosial media kayak Instagram and TikTok, kayak influencer begitu, ngebuat banyak banget konten dari lifestyle, edukasi, self improvement, food, apapun itu type-nya. Jadi sekarang tuh konten sudah sangat apa ya? Very common gitu loh untuk diproduksi dan juga untuk dikonsumsi gitu. Siapa sih yang nggak ngebuka Instagram? Siapa sih yang nggak nonton TikTok ataupun YouTube gitu loh? Almost everyone yang punya sosmed itu sudah memproduksi ya konten sendiri begitu. Um, well, with different intention. Maybe ada yang pengen jadi konten kreator kayak narasumber kita, Kak Abdul Rohman. Ada yang pengen sekedar sharing aja, giving values. Ada yang ya just for hobby maybe ya, creating content, posting apapun. Bahkan lu selfie terus lu post itu aja sudah termasuk konten gitu loh. Ada juga beberapa influencer, of course, ada beberapa content creator yang sudah established gitu, yang sudah mempunyai audiens yang bisa dikatakan loyal ataupun banyak begitu ya. Makanya dari situ ada beberapa klasifikasi kayak micro influencer, macro influencer, and mega influencer. Nah, jadi hal itu nih guys menghadirkan fenomena yang dinamakan creator economy begitu. Kalau misalnya teman-teman baru dengar ya tentang istilah creator economy, itu mungkin aku jelasin dikit. Jadi karena almost everyone sekarang udah punya kekuasaan untuk membuat konten dan sudah banyak banget bukan user sosmed yang udah established, yang sudah punya audience dan yang sudah produksi konten secara konsisten. Itulah yang menghadirkan fenomena creator economy ini. Jadi membuat konten dengan intensi, bukan dengan intensi, membuat konten dengan menghasilkan juga benefit gitu, berupa materi ataupun yang lain begitu. Jadi creator economy ini artinya kegiatan ya yang dijalankan oleh seorang kreator, tidak harus dari perusahaan, bisa jadi individu, ya orang biasa saja yang menghasilkan konten melalui platform sosial media yang kegiatannya itu berdampak ekonomi ataupun mendapatkan penghasilan. Kurang lebih seperti itu ya.
sudah menjadi profesi lah konten kreator ini. Dan of course hari ini gue ngebahas tentang kreator ekonomi dan storytelling konten ini nggak sendirian. Gue di sini bersama Kak Abdul Rohman. Buat teman-teman yang kenal Kak Abdul Rohman, boleh kasih reaksinya. Pastinya banyak banget followers ke Kak Abdul ini yang juga join ya di Twitter Space hari ini. Boleh Kak Abdul, Kak Abdulnya sudah datang, boleh di ACC invitationku. Kalau misalnya belum masuk, boleh Kak Abdul yang request to speak Kak, biar bisa aku ACC. Betul teman-teman yang pengen tanya ataupun pengen sharingnya terkait topik ini, boleh banget langsung aja request to speak karena uh, aku nanti bisa langsung ACC. Begitu. Oke, Kak Abdul. Halo Kak Abdul. Apakah suaraku aman? Tuh Kak Abdulnya belum unmute nih Kak. Oh iya, maaf. Halo semuanya. Oh iya, halo halo. Suaraku Ini aman kayaknya Kak? pertama banget. Aman aman aman. Oke. Aman. Oke, ini kayak pertama kali banget ya Kak kita ngobrol secara live ya Kak di Twitter Space bareng Ya, Growth Space ini ya Kak. betul. Aku juga Kenalin lagi pertama ya Kak. kali nih. Iya. Oh, pertama kali ini Iya, join iya. Twitter Space. Aku baru pertama kali make nih. Oh, oke oke. Jadi jarang pakai platform Twitter ya Kak memang. Aku biasa pakai sih, cuma belum belum pakai yang fitur space ini sih. Oh, oke. Nah, semoga Kak Abdul bisa sekalian explore kali ya. Iya, iya, iya. Bisa. Oke, ini pertama kali banget nih Kak Abdul ngobrol sama Growth Space ya Kak. Kenalin lagi aku Debbie. Betul. Walaupun Halo sudah Kak kenalan di Debbie. DM, tapi aku mau kenalan lagi nih. Nah, oke. Nah, Kak Abdul ini sebagai kalau misalnya dijuluki ya, julukannya sebagai apa nih Kak? Konten kreator, influencer atau gimana nih Kak pengennya? Aduh, apa ya? Aku konten creator aja deh kayaknya. Untuk Oke. mencapai influencer tuh kayaknya Sudah masih loh sebenarnya kan sudah masih menginfluence orang. Iya sih, tapi kayaknya terlalu tinggi ya. Aku konten Waduh, creator aja lah. Aku cuma bikin humble konten ya Kak selesai. Abdul. Oke, aku lihat nih salah satu alasan ya kenapa aku undang Kak Abdul nih karena engagementnya yang komen tuh tinggi banget gitu. Banyak banget yang komen terbantu sama kontennya Kak Abdul ini dan emang kontennya emang berkualitas juga ya guys. Jadi emang keundang nih karena emang sudah menginfluence sih. Salah satunya saya nih Kak Abdul. Wah, thank you Kak Debbie. Keren keren. Nah, mungkin ada beberapa audiens kali ya yang belum kenal Kak Abdul. Mungkin kalau nggak kenal berarti nggak sayang ya guys. Jadi bisa nih Kak Abdul kenalan dulu sama audiensnya Growth. Boleh. Ya benar tuh Kak, tak kenal sama kata sayang kan. Sayang sama Benar. kata cinta. Kata cinta sama kata Yes. fallback ya enggak sih? Waduh, bener banget. Enggak Love ya. language, Fallback saling fallback ya. fallback itu bukan karena apa ya? Fallback itu karena value ya. Kita ngasih sesuatu buat orang, Benar, orang mau kita lihat lebih ke situ sih. Oke, benar. teman-teman semua, kenalin nama aku Abdurrahman. Hari ini aku full time content creator. Terus aku part time juga di salah satu agensi media sosial. Aku bikin konten juga buat brand dan sisanya ya bantu-bantu collab brand aja sih. Kayak gitu. Itu dari aku. Aku Oke. asli Jakarta Utara, guys. Oh, Sunter. Ya deket Sunter. Oke, oke. Agak jauh ya dari... Gue Lebih Jakbar ke soalnya. Free York sih, sampingan New York. Oh, wow. Oke, oke. Si Jakarta. Oke, anak ibu kota ya berarti ya. Yo, Nah, nah Kak Abdul ini kan kontennya about self improvement ya Kak. Boleh betul. dijelasin ya Kak ceritanya kenapa kok pengen ngebuat konten dan kenapa sih Kakak decide untuk produce konten dan Mm-hmm. juga kapan gitu Kak. Kakak mutusin kalau oh gue pengen buat konten nih secara konsisten sekarang. Oke. Jadi sebenarnya berawal dari aku ini dulu tim repost ya kak. Aku jadi suka banget repostin konten Oh, orang gitu kan. Jadi buat oke. aku kalau lagi scroll tiap ada yang relate aku repost, tiap ada yang relate aku repost. Jadi manusia itu manusia repost gitu loh. Nah Hmm. semakin lama aku semakin mikir gitu ya, kenapa ya kok aku cuma jadi tim repost, kenapa nggak aku yang posting dan aku yang menciptakan tim repost lagi gitu kan. Mm-mm. Aku mikir kayak gitu, jadinya waktu itu di 2000 aku pertama kali nyoba bikin konten itu 2019 kak. Cuma
karena tidak konsisten ya, karena banyak banget keinginannya gitu, pengen banget nyoba semua hal, kayak pengen bikin konten tutorial lah, pengen bikin konten OTD lah, pengen bikin konten apa, akhirnya itu tuh bertahan kayak cuma posting 3 post habis itu kelar, posting 3 post habis itu kelar, nggak dilanjutin lagi. Awalnya gitu, Heeh. karena memang mungkin belum belum nemu ya apa yang aku suka kali ya, karena Heeh. banyak lihat orang aja gitu, wah ini yang lagi tren Emang nih, yang lagi tren. kalau di Uh-uh. awal emang paling susah ya Kak, kayaknya ya? Betul banget. Sampai akhirnya waktu itu pas COVID 2021 ya, COVID 2021 aku itu gabut banget, gak ada kerjaan di rumah, terus kayak yang kayaknya bikin konten asik nih gitu kan. Pas banget waktu itu Instagram baru update fitur fitur Reels. Ya, aku jadi kan nggak main TikTok ya, gue cuma Oh. main Instagram. Jadi pas lagi ada Reels kayaknya kayak kesempatan nih buat bikin. Pas pertama kali coba bikin itu lumayan banyak dapat view kan, viewsnya tuh lumayan, jadi dari situ kayak yang coba deh konsistenin. Dari situ aku mulai Oke. update konten itu dia 2021 pas covid itu aku konsisten posting satu hari satu konten. Oke, oke. Nah, kalau boleh tanya nih ya, Kak, hmm. di dua ribu dua Hmm. puluh satu ini konten apa tuh yang Kakak buat waktu ngebuat Reels itu? Jenisnya? Aku udah niatin buat bikin konten self improvement sih ya waktu itu, karena banyak banget sebenarnya hal yang pengen aku ceritain. Jadi sebenarnya gini Kak, ketika banyak orang ngerasa relate dengan apa yang aku bagikan, sebenarnya itu cuma celotehannya aku aja, cuma isi Hmm. kepala yang penuh ini nggak bisa aku Nah, bagikan gitu ya. Aduh, oke, jadiin konten oke. kali ya. Jadi timbulnya lebih ke banyak keresahan aja sih. Kenapa sih orang kayak gini? Kok orang kayak gini? Kok Oh, orang kayak gini? Nah, menarik, menarik. berbekal dari pengalaman aku, terus ya beberapa kali baca buku self improvement juga, dari situ aku ngerasa kayaknya ini bisa jadi cerita yang bagus sih untuk orang lain gitu. Selain buat reminder buat diri aku gitu ya, buat pengingat diri aku, tapi kayaknya ini bisa juga buat pengingat buat orang lain kayak gitu. Wih, Awalnya oke. Jadi awalnya there's no intention buat jadi influencer ataupun ngejar endorsan gitu ya, Kak, ngejar materi begitu ya, Kak. nggak ada sama sekali. Ini klise Oke. sih, ini kalau kata orang mah Passion, passion. nggak mungkin lah ya, nggak mungkin lah, pasti ada lah segala macam. Tapi beneran beneran waktu itu aku mikirnya cuma ada aku bikin konten untuk diri aku sendiri, kalau relate buat orang lain alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku cuma Oke. bermodal kayak gitu aja sih. Wih, menarik, menarik nih. Jadi mungkin banyak dari kita yang bisa relate kali ya, karena especially gue lah ya, salah satunya karena gue sering banget repost Oh serius konten-konten Kak? kayak repost doang kayak Oh di ya 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 story ya. gitu. Ya ya kayak Kak Abdul lah, kayak for example like I want people buat ngeliat konten ini karena bagus gitu ya kan, maksudnya spirit of sharingnya tinggi gitu loh. Kayak pengen Betul. orang-orang tuh ngeliat konten yang kita lihat juga gitu. Dan sama banget kayak aku ya, walaupun gue bukan content creator ya sekarang maksudnya. Tapi pengen sih sebenarnya kayak nulis gitu, at least paling enggak put out something for people to see gitu. Kalau misalnya ada yang setuju ya, ya nggak apa, ya oke. Kalau misalnya nggak ada ya udah. Bisa Oke, dicoba oke. sih Kak. Menarik, menarik. Jadi memang passionnya itu suka banget ngeliat konten dan juga suka banget berbagi lah ya, begitu ya bisa dikatakan nih Kak Abdul. Ya bisa bilang gitu sih awalnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya nih, kan awalnya memang bingung ya mau buat konten apa kok. Kayaknya di apa pikiran tuh kayak pengen buatnya banyak banget, banyak banget ya, pengen dicapek, jadinya overwhelmed Yap. sendiri kan ya. Nah, tapi kenapa memutuskan akhirnya untuk membuat konten tentang self improvement Kak? Karena apa ya Kak, mungkin mungkin banyak banget yang tadi ya, pertama karena pengalaman aku banyak banget ngerasain dikecewain sama teman deket tuh gimana gimana caranya berkembang, apalagi eh kita ngerasa kali ya self improvement itu susah ya, berkembang sendiri tuh susah gitu ya. Jadi Yes. lebih ke aku pengen punya temen buat berkembang bareng-bareng gitu loh Kak. Mm-mm. Jadi aku ngerasa kayaknya dengan konten aku yang self improvement ini banyak hal yang masih bisa aku explore gitu ya. Dibanding aku contoh ya bikin akun tutorial, kalau misalkan tutorial udah mentok, ya udah aku nggak bisa bikin konten lagi. Oke. Kalau OTD ya mungkin aku harus beli
beli beli OTD terus gitu ya, atau konten jalan-jalan ya aku harus jalan-jalan terus. Tapi kalau seputar self improvement mungkin aku bisa banyak gali dari diri aku sendiri kali ya, kayak sama sebenarnya lebih ke simple, like aku ngobrol sama orang, oh ternyata dia begini, bisa jadi konten gitu kan. Kayak misalkan ketemu hal yang nyebelin dikit, ah ini kayaknya bisa jadi konten, kayaknya lebih lebih luas sih alasannya. Oke. Selalu melihat kesempatan ya, semuanya Ya dijadikan konten. betul. Tapi itu salah satu ini kali ya Kak. Melihat kalau Anda ini ya, Kak Abdul ini kayak pemikir juga ya orangnya ya. Ya bisa dibilang tinker lah ya. Iya, bener-bener pemikir banget saking banyaknya keresahan ya Kak di pemikiran gitu di otak. Jadinya ya udahlah gue sekalian aja gue tulis terus gue jadiin konten begitu ya Kak Abdul ya. Betul. Betul banget. Oke. Nah, oke, about self improvement tadi karena karena emang yang digeluti sekarang kebanyakan itu dan juga pemikirannya kebanyakan emang lagi pengen mengimprove diri juga lah ya begitu. Betul, betul. And sekarang kan aku melihat gitu kontennya Kak Abdul yang tulisannya itu tentang apa ya namanya renungan-renungan begitu ataupun tips-tips begitu. Ya. Nah, kalau yang kuliah tuh memang storytellingnya emang cakep sih gitu. Cara pemilihan katanya itu enak dan juga kayak ngobrol sama teman lah ya. Nah, kalau dari Kak Abdul nih, kalau misalnya ditanya gitu ya, apa sih Kak hal yang unik dari konten Kak Abdul sendiri? Oke. Mungkin cari keunikan di konten kita sendiri nggak mudah ya. Aku nggak langsung dapet gitu dari awal. Itu banyak banget ngulik, banyak banget evaluasi sampai ada titik waktu itu aku bikin konten, di akhir konten itu aku kasih mantra kan. Mantra ala-ala gitu kan. Oh, gimana tuh? Aku menyebutnya mantra. Nah, mungkin karena udah terbiasa buat itu, jadi itu melekat kali ya di orang ya. Jadi ketika bikin konten yang dicariin sama orang, mana mantranya, mantra hari ini apa, mantra hari ini apa. Akhirnya ya itulah yang membuat apa ya, jadinya aku ngerasa keunikan di kontenku tuh selalu ada mantra di setiap kontenku gitu loh, termasuk ada di bagian caption. Jadi kalau orang bilang kan biasanya bikin caption tuh gak usah panjang-panjang gitu ya Kak. Udah orang Indonesia mah rata-rata gak suka baca ya kan. Aku malah pengen bangun kesadaran baca itu di followers aku gitu loh. Aku pengen bangun kalau even lo buka handphone tapi lo tetap bisa dapat sesuatu dari apa yang lo baca. Maka aku ngelihat keunikan di kontenku adalah ketika orang mau baca captionku tuh lama gitu loh Kak. Mau menghabiskan, mau Oke. wasting time gitu loh waktunya buat baca caption, padahal panjang banget kan caption gue kan. Jadi di situ sih Benar-benar. menurutku. Oke, menarik. And why do you think Kak Abdul berhasil gitu ya menemukan niche-nya, maksudnya menemukan audiens yang memang tertarik dan memang mau baca konten yang panjang, maksudnya yang lumayan deep begitulah. Karena Ya. kebanyakan itu kan yang viral-viral itu yang easy to watch aja kan, Siap. yang hook banget lah buat orang-orang langsung melihatnya langsung tertarik gitu. Tapi kan konten kakak tuh ya bukannya nggak berhook, maksudnya hooknya tetap oke, tapi isinya juga banyak orang yang tetap baca begitu loh. Menurut kakak Ya. kenapa tuh? Buat jadi kenapa orang mau baca gitu ya Kak? Yes. Kenapa ya? Mungkin karena terbiasa kali ya. Jadi aku tuh dulu biasanya kalau bikin konten tuh semua hal aku jabarin gitu ya Kak, di dalam video langsung gitu ya. Tapi semakin kesini aku lebih ke poin-poin aja. Sisanya terakhir aku CTA kan. Aku selalu aku taruh di belakang tuh cek caption ya. Mungkin karena udah terbiasa ya melakukan hal yang simple, lakukan berulang gitu kan. Jadinya itu menjadi habit ya dari audiensnya aku. Kalau mau lihat kontenku, oh berarti harus dibaca captionnya karena Oke. isi yang penting ada di captionnya gitu, ibarat kata gitu ya. Oke, berarti hooknya memang dari videonya harus menarik dulu kali ya Kak Abdul ya.
Oke, dari itu orang-orang bisa ngelihat nih sebenarnya kontennya itu tentang apa sih, pelajaran value apa yang bisa diambil dari captionnya. Dan harus konsisten sih ya untuk ngebangun audiens yang segede ini gitu. Karena udah 70K. Wow, keren banget nih Kak Abdul. 70K followers nih. Dan memang gue amazed banget karena komennya tuh selalu puluhan banget gitu. Jarang banget maksudnya influencer ataupun konten creator yang bisa se-antusias ini gitu loh. Oke. Nah, untuk dari Kak Abdul sendiri ya, the process of creating kontennya itu gimana Kak? Apakah when you're maksudnya punya ide langsung Kakak tulis begitu terus langsung buat konten detik itu juga atau gimana tuh Kak prosesnya? Oke. Awal-awal mungkin aku orang yang go show aja kali ya. Maksudnya hari ini mau bikin konten apa baru dipikirin, baru dibikin, baru direkam, Oh, baru diedit, langsung posting. Jadi kayak yang hari itu ya dibuat hari itu. Jadi nggak bagusnya adalah ketika lagi mentok atau lagi sibuk. Nah itu nggak mungkin bisa buat, nggak bisa mungkin produce gitu ya. Nah wah, kalau sekarang aku lebih ke pre-production sih. Jadi dibikin dulu idenya, terus dibikin dulu briefnya dibikin, dibuat alurnya, scene per scene-nya, dibuat captionnya udah disiapin, hashtag udah disiapin. Jadi lebih ke nantinya menghemat waktu pas lagi mau posting kita udah tinggal posting jadi nggak mikir sih. Paling aku kayak gitu sih hmm. sekarang sih kak. Oke, jadi emang udah ditarget ya, maksudnya bukan ditarget ya, memang sudah dipersiapkan dulu lah Betul. kontennya gitu. Dibuat jadi nanti tinggal dijadwalin posting aja secara otomatis. Yap. Oke, berarti ada dong fase-fase di mana kakak ini banyak ide ataupun Hmm. nggak ada ide sama sekali gitu. Nah, waktu emang lagi banyak ide itu kakak apakah orangnya memang yaudah gue langsung aja semuanya, maksudnya apapun yang gue pikirin langsung aja lah gue buat konten sehabis-habisnya begitu atau gimana kita? Aku paling mentingin ide sih ya, karena kadang ide tuh nggak datang dua kali ya kak. Kadang kalau kepikiran Oke, ini udah ntar aja deh dicatat atau apa, malas nyatet nanti tiba-tiba lupa ya kan. Aku biasanya oh, utamakan kalau udah ada ide di kepala itu langsung aku catat sih by note paling kan, pokoknya dicatat dulu oke. nanti dirapihin lagi, paling gitu sih kalau Wih, dalam oke, pembuatan oke. ide. Jadi kebanyakan datangnya karena catatan itu ya Kak, yang karena kepikiran nih terus Iya dari catatan betul. itulah yang kita lihat di Reels Kakak sekarang ya. Benar banget. Oke. And nah ini ada salah satu keunikan juga ya Kak di konten Kakak yaitu footage. hmm Kenapa Nah, tuh footage-nya? footage-nya itu kan kayak sebenarnya keseharian begitu ya Kak yang Ya. maksudnya footage-nya not like have to be like so aesthetic kayak kakak liburan di mana, di Ya. pulau mana atau di Ya. pantai begitu. Ya. Itu kayak keseharian. And kenapa tuh kakak memutuskan untuk pakai footage dari keseharian kakak gitu? Oke, karena dulu pernah aku pernah seperfeksionis itu kan, pengennya tuh gue kalau bikin konten harus shoot di sini nih, di tempat yang estetik nih, ngambil gambar harus Mm-mm. bagus nih segala macem. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau kita harus update tiap hari kayaknya itu bakal ngerepotin banget gak sih kak. Malah Benar. aku lebih mikir gimana caranya simple aja, nggak harus estetik, yang penting bisa tetap update gitu ya. Makanya kalau orang-orang terlalu mikirin wah ini fitnya tuh harus begini ya kan, covernya harus begini, aku nggak bilang itu nggak penting ya kak, itu penting Mm-mm. juga kan. Tapi kalau aku lebih mentingin isinya sih, karena buat aku kalau energinya udah terlalu habis untuk mikirin footage dan untuk mikirin keestetikan, nanti aku nggak Mm-mm. punya energi untuk mikirin isinya. Jadi aku hari ini lebih prepare lebih lebih concern ke situ sih, ke isinya. Oke, Gitu sih kak, oke. makanya ngambilnya kayak yang ya udah yang simpel-simpel, aku lagi kerja sama teman-teman, aku lagi di Mm-mm. coffee shop lagi kerja gitu atau lagi apa ya, seadanya aja yang penting jadi. Oke, dan walaupun begitu masih berkualitas sih kalau menurut gue ya masih berkualitas dan yang penting sih isinya sih, yang penting value yang dikasih itu. Dan orang-orang ya suka-suka aja begitu. And sebenarnya footage-nya pun juga nggak main-main ya, yang kayak angle-nya Ya. tetap diperhatikan lah, ataupun Yep. maksudnya komposisi dari footage-nya pun juga tetap dilihat lah gitu.
Oke, Terlebih keren. terlebih kan aku juga as a person gitu ya Kak, masih sendiri, nggak punya tim. Jadi ya udah kita jangan nunggu sempurna dulu lah, tapi pelan-pelan kita Benar. sempurnain gitu ya. Wih, mantap. Jangan nunggu sempurna dulu, tapi pelan-pelan kita sempurnain. Yang penting mulai dulu berarti ya. Betul banget. Tuh, guys. Oke, berarti reminder ya buat teman-teman yang pengen tanya ataupun sharing bisa langsung aja request to speak, nanti bakal aku ACC. Oke, kembali ke laptop nih. Nah, aku pengen tanya nih Kak, waktu kita balik dulu ya ke Kakak awal buat konten. Nah, Hmm. waktu corona itu memang katanya banyak waktu gitu ya, waktu luang gitu, makanya bosan akhirnya. Nah, apakah pada waktu itu emang nggak ada, apa sih, tidak lagi mengerjakan sesuatu atau lagi kuliah atau gimana tuh, Kak? Gimana gimana Kak? Coba tolong diulang. Oke, jadi waktu Kakak awal buat konten nih, Heeh. yang corona yang memang banyak waktu luang nih. Nah, Heeh. apakah memang waktu luang itu Kakak pada saat itu tuh enggak lagi mengerjakan sesuatu begitu, Kak? Biasanya kerja full time lah ataupun lagi ada kuliah lah atau bagaimana? Oh, di awal-awal gitu Kak. Pas aku Yes. buat. Jadi di Mm-mm. awal-awal Covid tuh aku kan baru lulus sekolah itu langsung bangun usaha ya sama teman-temanku ya. Nah, Oh, kebetulan oke. kebetulan pas Covid itu usaha aku berantakan tuh. Hmm. Ya semua ya, nggak aku doang sih makanya yang ngerasain Mm. itu, banyak yang ngerasain itu. Dan banyak juga ngerasain ya itulah, people come and go, banyak banget teman-teman yang hilang, yang ya udah Ah, dari situ karena punya banyak waktu luang di situ aku bener-bener mutusin, dibilang serius, aku serius ya, aku niatin gitu ya, aku mau jadi content creator, mau coba cari kerjaan pun dari bidang ini gitu ya. Makanya aku mm. sampai niat banget ikut course gitu loh Kak, ikut kelas-kelas content creator gitu Oh, buat dapat kerja gitu-gitu. oke. Dan sekarang Kak Abdul yang sudah buat kelas sendiri ya Kak? Insya Allah mau buat sih. Oke, kalau aku lihat di story-nya sih bau-baunya akan ya. Tuh, kita Iya, nantikan ya Kak Abdul ya. siap, doakan aja ya. Yes. Oke, jadi pada awalnya buat konten memang lagi resah juga dan juga emang Hmm, ada interest di konten kreator ini langsung babat aja ya Kak Abdul. Oke, menarik. betul. Menurut Kak Abdul nih sendiri, apakah Hmm, konten itu ya yang terfokus, konten yang terfokus seperti konten yang fokus pada mungkin for example self improvement, ya ya. udah bahas kontennya self improvement doang gitu. Sama konten Hmm, yang lebih general yang maksudnya semuanya dibahas begitu lebih hmm. works daripada jadi konten yang khusus gitu lebih works daripada konten yang general atau apakah menurut Kak Abdul begitu atau enggak juga tuh Kak? Mungkin eh kalau yang aku pelajari sih kayak ini, sepanjang yang aku pelajari, Hmm? mungkin kalau di awal bikin konten kita harus buat niche-nya yang sedetail mungkin sih, yang apa ya, Oh. yang lebih ke satu, fokus ke satu hal aja gitu. Kayak contoh self improvement juga sebenarnya kan banyak ya di dalamnya, ada yang Hmm. bisa bahas soal introvert, bisa bahas soal relationship dan yang lain-lain. Nah, mungkin kalau di awal menurut aku yang aku pelajari, mungkin di awal tuh lebih harus fokus ke satu hal dulu sih Kak, like Oke. minimal dari 100 lah sampai 10.000. Dari 10.000 itu udah mulai kita bisa bisa lebih apa ya, percabang gitu ya, niche-nya yang mau kita bahas kita perluas gitu, sampai yang aku lihat biasanya yang udah di angka 100k lah ya, itu baru mulai ke general, dia ngebahas yang di luar itu. Karena di awal Ah, itu di awal itu kita ngumpulin audiens yang memang eh, satu frekuensi kali ya, satu ini sama kita gitu, niche-nya kita. Jadi biar banyak dulu audiens yang sama, baru kita ketika udah mulai banyak baru lebih ngebahas soal general. Kalau menurut aku sih gitu ya. Karena kalau di awal langsung bahas general, kita tuh kayak yang bingung loh Kak, mau mhm. audiensnya tuh fokus ke audiens yang mana gitu loh. Kalau yang aku pelajari kayak gitu ya. Oke, oke. Jadi memang dari Kak Abdul sendiri juga dari awal emang fokus ke satu niche khusus ya Yap. begitu about self improvement. Benar-benar self improvement doang lah. Maksudnya sekarang kan self improvement bisa di berbagai hal, relationship, education, karir, finansial begitu ya kan. Yap, Oke. betul. Nah, sekarang about storytelling nih Kak. Karena Kakak ini lumayan apa ya?
menurut aku sendiri yang kulihat itu lumayan bagusnya di storytelling nih. How you menyampaikan pesan lah ke audiens gitu. Eh, Ah, kalau dari Kak Abdul, seberapa penting sih sebenarnya storytelling dalam konten begitu? buat aku storytelling penting ya, karena kayak apa ya, storytelling tuh simpelnya kan kita cerita ya, tapi Hmm. spesifiknya kan itu storytelling itu jadi alat untuk kita menarik perhatian orang. Jadi buat aku storytelling adalah proses untuk bikin audiens itu nyaman sama kita. Kayak like Wow. gini Kak, kita contoh baru kenal sama orang, kita kan nggak mungkin eh, ngomong panjang lebar gitu ya kalau dianya tuh belum nyaman, bener nggak sih? Tapi kalau Hmm, dia udah nyaman sama kita mau ngomong apapun itu kan pasti didengerin gitu ya Kak. benar. Nah makanya menurut aku storytelling itu penting karena itu proses buat kita bikin nyambung loh sama sama orang-orang. Contoh-contoh simpelnya lebih ke ketika aku bikin konten, aku tuh nggak ujuk-ujuk bikin konten langsung posting langsung taruh di story gitu loh Kak. Tapi aku tuh biasanya bikin storytelling, aku bikin bridging dulu, aku jembatanin dulu kan, aku bikin Hmm. bridging nanya dulu yang berhubungan sama isi kontennya. Jadi di bridging dulu sampai akhirnya di akhir baru aku post kontenku. Jadi di situ yang membuat orang jadinya masuk gitu loh. Oh, ini udah kena gitu alurnya dari awal. Oh, dia membahas ini nanti ujungnya ke sini. Karena kalau misalkan aku update misalkan ya lagi makan atau lagi ke tempat apa tiba-tiba aku upload tentang hubungan sama orang, itu kan kayak orang kaget lah. Ini kok tiba-tiba bahasnya begini kayak gitu. Lebih ke situ Oh, sih Kak, gitu. lebih buat menjembatani lah ya buat bikin orang nyaman sama kitanya kayak gitu. Oke, kuncinya di bridging ya berarti ya. Ya, betul. Oke, oke, menarik nih. Karena ya memang benar sih, maksudnya sesmooth mungkin biar orang ini istilahnya hanyut lah ya dalam story yang kita bagiin gitu di Hmm. sosmed. Hmm. Oke, nah aku jadi penasaran nih, and dari awal nih Kak, waktu belajar kan nggak mungkin langsung ngeh gitu ya, storytelling dan juga how to arrange message gitu, sebuah konten. Nah, Yap. do you practice gitu Kak, your storytelling? Ada Nah, awalnya. gimana gimana Kak? Sorry. Gimana sih cara kakak melatih begitu loh Oh, skill dalam I story see. gitu di konten? Waktu itu aku mungkin mungkin memang kalau misalnya memang harus mau mulai dipelajari, mungkin belajar dari soal copywriting kali ya Kak. Karena di Hmm. copywriting tuh ada formula kan namanya AIDA. AIDA itu kan kita harus bangun attentionnya, bangun interest, desire-nya, terus diakhiri sama action kan. Nah mungkin yang paling didalemin sih di bagian itu ya, gimana cara kita di awal tuh bisa mecahin perhatian orang sampai orang itu udah dapat perhatiannya, kita bangun minatnya dia kayak apa, selanjutnya kita kasih apa yang dia inginkan gitu ya, sampai akhirnya kita kasih call to action, dikasih action. Mungkin itu, dan kedua mungkin banyak consuming aja kali ya Kak, banyak liatin konten-konten orang. Kalau aku sih biasanya mungkin ini tips juga sih buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mau apa ya bikin konten yang bagus itu, buat aku mungkin perbanyak lihat konten-konten yang kita suka ya. Kayak contoh Hmm. like kita punya 3 influencer atau konten creator kesukaan kita lihat aja konten dia mana sih yang viewersnya paling gede, terus kita lihat bagaimana cara dia bridgingnya, di awalnya itu gimana, di akhirnya gimana, sampai call to actionnya gimana, dan itu kita aplikasiin gitu ya ke kontennya kita ATM ke kontennya kita amati, tiru, modifikasi. Lebih ke situ sih Kak, mungkin Kak di awal ya. Oke, menarik menarik. Jadi kita bisa banyak riset juga ya Kak Abdul ya. Betul. Maybe rumusnya sih melihat apa namanya konten kreator yang kita suka gitu, yang memang kita fond of, Ya. dan kita find it interesting juga kontennya. Dari situ Hmm. bisa kita tiru lah, maksudnya bukan isi kontennya, tapi cara dia ngekemas si konten Betul. itu sendiri gitu. Ya. Karena kayak sekarang kan banyak banget ya iklan-iklan tuh Hmm. yang aku tuh kadang ke hipnotis juga gitu loh Kak. Maksudnya aku tuh nggak ngira ini iklan gitu loh. Ke bawah tiba-tiba iklan. Aduh gorengan kalau kata orang-orang kan. Aduh gorengan. Nah dari situ mungkin banyak belajar ya. Banyak saya banyak banyak lihat. Jadi aku yang tadinya orang yang nggak suka iklan,
sekarang tuh aku lebih banyak merhatiin iklan sih Kak, kayak oh gimana nih cara dia masukinnya nih, awalnya tuh gimana sih sampai di akhir tuh gimana sih, kayak gitu sih Kak. Jadi buat aku sekarang tuh kayaknya nggak ada iklan yang jelek sih Kak. Nggak ada orang yang Oh. nggak suka iklan kalau iklannya nggak jelek, kalau iklannya bagus. Iya, benar 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 benar. Oke, menarik nih, risetnya belajarnya dari iklan ya, Kak Abdul ya. Tapi emang bener sih, right now emang karena sekarang juga not just creator economy ya, ada istilahnya Ya. attention economy begitu. Attention economy di mana emang atensi kita, perhatian kita itu gampang banget untuk dialihkan atau teralihkan gitu. Dan makanya itu banyak orang-orang, not just brand, you know, not just advertisement, tapi kayak konten kreator kayak Kak Abdul ini atau Growth Ya. Space ini yang juga produksi konten yang memang pengen pengen mempunyai atensi orang-orang begitu loh. That's why Yap, it called betul. attention economy karena merupakan sesuatu yang berharga lah sudah atensi ini. Merupakan sesuatu yang emang bisa dihargai begitu loh. Karena atensi kita emang penting ya guys. That's why makanya Betul, dari betul banget. attention economy inilah melahirkan gitu, melahirkan creator economy. Karena now siapa yang memegang atensi audiens, atensi masyarakat, mereka lah yang menang begitu. Istilahnya ya, Ya. ibaratnya gitu. Oke, oke, menarik nih. Oke, nah tadi aku udah dengar tentang proses kakak ngebuat konten dan juga dari riset dan juga dari apa namanya proses menulisnya gitu. Nah, Ya. durasi nih kak, durasinya tuh yang Ya. biasanya bisa nggak sih kak dipatok gitu kira-kira membuat satu reel sekali ya, satu konten, Ya. satu uploadan itu kira-kira durasinya berapa lama sih? Kalau durasi mungkin menurutku tergantung isi kontennya ya kayak tergantung kontennya, tergantung konsepnya juga ya. Kalau menurut Oh, aku ya nggak aku nggak bisa ngukur karena aku biasanya itu aku scheduling sih. Kayak contoh eh karena aku kan juga kerja untuk buat brand konten ya kak. Kalau aku nggak mm-mm. scheduling kayaknya bisa meninggoy gitu ya. Jadi aku biasanya tuh kayak Senin nih. Senin itu aku biasanya fokus untuk cari ide konten dulu, ide aja dulu. Jadi setiap hari Senin aku Riset. fokus, Mm-mm. ya fokus ke idenya aja, nggak produce konten sama sekali. Hari Selasa aku udah mulai bikin briefnya, mau bikin scene per scene-nya, isinya tuh mau dibikin apa, aku kembangin dari ide yang aku buat di hari Senin. Udah bikin beberapa, hari Rabunya baru aku tag video gitu kan. Kalau nggak pakai video, aku mungkin cari footage yang udah lama. Udah hari Rabu, kalau hari Kamis aku proses editing, jadi langsung diediting beberapa video. Sampailah di hari Jumat, di hari Jumat aku bikin caption sama hashtag full beberapa video. Di hari Sabtunya aku fokus ke buat bridging di story. Jadi hari Minggu aku udah punya beberapa konten ready untuk 1 minggu ke depan. Biasanya aku kayak gitu kak. Wih. Repot ya? Repot gak sih? Ini ya, bukan repot sih, tapi julukannya mungkin high effort kali ya. Ya karena buat aku uh, yang harus dibangun ketika kita bikin konten tuh sistemnya ya. Jadi aku nggak ngonten tapi aku Hmm, bikin sistem konten karena setuju kalau nggak banget. kayak gitu aku bakal apa ya, bakal crowded banget kali ya, bakal burn out banget karena aku juga megang brand yang kakak tau lah agensi itu kayak apa ya, agensi media Yes. sosial tuh wah tiba-tiba begini ya itulah makanya memang harus pinter-pinter atur waktu. Wih, tapi keren loh. Maksudnya adalah emang everything yang ada di feed kakak itu is well uh, sudah disusun matang-matang lah, sudah dibuat dengan secara baik, secara matang begitu. That's why Iya. makanya we can differentiate sih mana yang konten yang you know berkualitas dan juga just you know as hiburan doang gitu loh. It means that Kak Abdul ini punya so much value lah to give gitu to the audience-nya. Oke, oke, menarik nih. Jadi emang sebegitunya, Kak. Oke, dari Iya, Senin sampai Sabtu nih. Jadi minggu doang nih istirahatnya, Kak Abdul ya. betul. Oke, tuh emang terlihat lah tapi dari kontennya sendiri gitu. Oke, nah sekarang lanjut nih ya. Kalau misalnya kakak bisa, bukan bisa, kakak pengen kasih tahu nih ke audiens begitu ya.
Apa aja sih tips mungkin ya, atau hal-hal yang perlu dipelajari begitu untuk ngebuat storytelling yang oke gitu Kak. Maksudnya adalah apakah mereka first stepnya apa dan juga apa yang mereka harus ikutin begitu list to do-nya. Mungkin bisa awalnya dari kita harus bisa sering rajin baca kali ya kak. Maybe ya, Hmm, maybe itu karena powernya storytelling kan ada di bagian penulisan ya kak. yes. Jadi aku ngerasa konten storytelling yang bagus adalah tergantung bagaimana cara penulisan kitanya kan. Dan aku juga belajar kalau produce konten itu 80% banyakkan ya konten creator itu lebih fokus ke bagian penulisan. Jadi 20%-nya udah ke teknis yang lain-lain gitu. Tapi full fokusnya ada di bagian penulisan 80%. Jadi menurut aku mungkin lebih dirajinin baca kali ya. Dari rajin baca, rajin riset. Jadi sebelum kita buat, kita ini udah tahu loh apa sih yang mau kita sampein, apa sih yang jadi kekuatan dari penulisan kita tuh apa. Mungkin dari situ sih rajin rajin baca. Terus kita juga setiap ada ide, yang tadi aku bilang ya, setiap ada ide tuh langsung kita tulis gitu kan. Itu juga bisa. Lalu bisa mempelajari audiens kita tuh sukanya yang kayak gimana sih, yang mungkin bisa evaluasi konten kita juga. Jadi bikin beberapa konten, kita evaluasi mana nih yang mungkin like dan Hmm. komennya, save dan share-nya itu lebih banyak yang mana, yang mungkin berarti itu yang memang disukai sama audiens. Bisa bisa dipelajarin dari situ. Oke, berarti trial and error Iya, nya itu penting ya, Kak. iya, Even Kak iya. Abdul sendiri awalnya, apakah awalnya sudah memang banyak traction yang masuk atau gimana tuh Kak Abdul? Enggak sih, kalau teman-teman mau effort untuk scroll ke bawah banget ya, teman-teman bisa lihat kok betapa buruknya konten saya. mungkin mungkin teman-teman akan melihat kalau kayaknya bagusan gue deh. Waduh. Mungkin teman-teman akan berpikir kayak gitu, tapi itulah yang aku pahami gitu ya kak. Makanya buat teman-teman yang mau memulai konten, lo harus sering lihat sih, scrolling ke konten-konten yang paling awal sih konten creator tuh buat. Kayak contoh Deddy Kobuzer ya hari ini yang gila-gilaan banget. Teman-teman harus lihat deh konten pertama yang dia buat itu kayak apa. Se Sememalukan apa, Hmm. sebagaimananya, teman-teman harus lihat deh. Jadi nggak ada yang langsung sempurna gitu teman-teman, nggak ada yang langsung langsung pede gitu depan kamera, langsung wah dia bisa ngomong lancar, nggak ada yang langsung bagus gitu loh. Ya semua berproses gitu ya. Makanya kitanya tergantung gimana cara kitanya mau ikut berproses atau cuma mau jadi penonton. Tergantung kitanya. Wih, oke. Tapi setuju banget sih aku. I mean like apa ya? It takes process and discipline, also konsistensi ya, to make Tuh. it succeed, to know apa yang benar, apa yang memang works and what Mm-hmm. doesn't gitu. Oke, oke. And perjalanan Kak Abdul nih juga nggak langsung banyak juga guys ya. Nggak banyak juga yang langsung komen, langsung suka sama Benar. kontennya. Itu Kak Abdul juga melalui sebuah proses juga. So, guys, di awalnya emang susah ya Kak Abdul ya. Yang di awal Wah, emang paling susah. Tapi keep on going aja. Eh, tuh. for- Kalau misalnya nih teman-teman butuh support system, tenang aja juga. Karena God Space nih kebetulan kita ada komunitas nih guys, namanya Kelurahan Sukamaju ya di Discord. Di sana juga banyak banget para konten kreator yang juga masuk di komunitas kita yang saling sharing nih about tips ngebuat konten, and not just konten tapi about self development in general, about relationship, career, financial. Boleh langsung aja gabung di Discord Kelurahan Sukamaju, ada bannernya di atas. Dan di sana kalian akan dapatlah support system yang bisa mungkin ngebantu kalian gitu kali ya, untuk keep on going, and bisa mendengarkan juga curhatan kalian gitu. Jadi bisa aja Keren, nih keren, guys, keren. gabung aja. Kalau misalnya teman-teman juga pengen tambah lagi, tambah improve lagi, bisa follow Kak Abdul Rohman ya, Kak Abdul di Boleh, boleh, boleh. ABDLROHMN. Ini susah banget nih. ABDLROHMN. Buat Repot ya. teman-teman.
emang. Ya, ini kontennya keren-keren sih tapi I mean you guys bakal seneng juga sih sama kontennya Kak Abdul karena kontennya hangat begitu. Cie, hangat. Vibes-nya ini hangat. Iya. Dan juga banyak banget insight-insight atau tips-tips yang Kak Abdul kasih atau pesan-pesan yang bisa kita relate lah begitu di kontennya Kak Abdul. Jadi langsung aja follow Kak Abdul Rahman di IG, di Twitter juga bisa ya. Tapi kalau di Twitter Kak Abdul kayaknya lebih jarang aktif ya Kak Abdul ya. Jadi kalau Twitter tuh aku cuma buat ini aja sih, karena konten-kontenku yang feed itu aku males ngedesain ya. Jadi aku update di Twitter, aku screenshot di Twitter. Jadi Walah, aku lebih ke one shoot to goal gitu ya. Jadi sekali bikin oke. konten langsung sekalian. Lebih ke situ sih kalau Twitter. Oh ini tips juga nih mulai besar. Iya, Kalau gitu. gue buat konten buat Grow Space, yaudah gue tweet aja terus gue screenshot aja terus Nah, selesai itu ya. itu betul. Terima kasih loh ya Itu Kak Abdul. karena aku yang tadi aku bilang Kak, aku itu nggak mau terlalu buang energi aku untuk ngedesain, dan apalagi aku bukan desain grafis ya, aduh. Jadi ya udah Twitter, kita screenshot, kita buat, akhirnya di Heeh, Twitternya update, di Instagram juga update. heeh, heeh. Ya nggak, bahkan Canva aja terlalu effort ya Kak Abdul. Iya Twitter sih aja kayaknya. lebih oke malah kayaknya. Jangan dicontoh ya guys, Oke. kalau kalian emang suka desain, Tapi desainnya it yang works. sebagus Kalau mungkin. misalnya works nggak apa-apa loh ya. Kalau misalnya Takutnya memang jadi pada males gitu loh Kak. oke, oke. Emang bener-bener value-nya self improvement banget ya, jangan sampai males. Oke, bener-bener setuju, setuju. Oke, kembali ke laptop ya Kak Abdul ya. Nah, Yo. sekarang kan aktivitas produksi konten itu sudah menjadi hal yang very universal lah, bukan very common. Sudah semua Uh, orang familiar lah tentang konten creation gitu. Dan semua orang pun juga bisa melakukannya begitu. Nah, betul betul. kalau menurut kakak nih, karena Mm-mm. banyak juga nih sebenarnya konten kreator kan nggak cuman ratusan, tapi ribuan bahkan jutaan ya Betul kalau misalnya betul. di itu kalau dari pandangan kakak jika begitu nih, apakah karir ya kak, as a content creator sendiri masih menjanjikan begitu? Kalau buat aku pribadi itu masih menjanjikan banget sih Kak. Wih, Kenapa? kenapa tuh? Karena tiap orang kan pasti punya personalitinya masing-masing ya. Maksudku tuh event yang dibahas sama tapi dengan cara pembawaan yang beda, itu kan pasti jadi satu hal yang menarik gitu ya, yang berbeda juga. Belum lagi selain selain itu ya, selain perbedaan personality yang aku lihat ya dari tiap content creator, kenapa audiens peluangnya itu masih banyak banget, karena aku pun memulai itu di 2021, di fase dimana itu banyak lagi, udah terlalu banyak gitu kan content creator, youtubers dan yang lain-lain, ya kan. Jadi buat aku peluang itu bakal terus ada sih buat siapapun yang terus mau coba gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan alasan gitu kalau content creator kan udah banyak, habis itu nanti siapa yang mau iniin gue segala macam. Tapi kembali lagi ke ya, as a person kita semua masing-masing punya hal unik yang bisa kita bagiin beda-beda gitu ya kayak. Mm-mm. Jadi buat aku masih possible lah, karena jujur aku aja bisa kerja di agensi ini kan karena cuma buat story gitu loh, yang dimana kalau orang bilang ngapain sih bikin story, apa-apa dikit-dikit di story gitu ya, makanan di story, jangan-jangan dikit di story, but hal itu malah yang membawa rezeki gitu loh Kak. Aku cuma gara-gara bikin story doang, akhirnya ada salah satu uh, bisa dibilang pemilik agensi media sosial itu ngontak aku cuma gara-gara dia seneng ngeliat aku bikin story. Impact-nya gede lah, gitu. Nah, yaudah dari situ akhirnya dapat kerjaan, terus dapat networking ya yang lebih ininya lagi tuh, networkingnya gila banget sih, bisa kenal sama sini, bisa ikut seminar sana sini. Wah, menurut aku peluangnya masih gede banget, karena apalagi banyak sekarang industri itu pindah kan, rame-rame pindah ke industri digital marketing, jadi pasti banyak banget dibutuhin, apalagi Indonesia kan salah satu pengguna media sosial terbanyak kan. Jadi buat Mm-mm. aku selama selama itu masih ada, why not gitu loh, gak ada salahnya sih buat nyoba. Oke, Itu sih Kak wow, kalau keren menurut keren. aku ya.
Yes, yes. Tapi aku setuju banget sih. Mungkin banyak sih ya, maksudnya banyak banget bermunculan. Mungkin sampai sekarang pun masih bertumbuh dan terus bertumbuh begitu. Tapi, don't worry karena marketnya pun makin semakin micro juga ya Kak Abdul ya. Betul. Eh, bisa karena selera orang beda-beda juga, mungkin orang yang memang bisa relate sama konten kita pun masih ada banyak begitu loh. Dan kita masih bisa explore lah karena sekarang emang lagi bloomingnya, Mm-mm. lagi banyak, dibutuhkan juga. Jadi if not right now, kapan lagi gitu? Ya, mungkin aku mau It's never tambahin too satu late. hal sih Kak. Apa tuh? Mungkin kalau mau bangun konten yang paling harus dipentingin adalah teman-teman harus bisa membangun personal branding sih. Jadi personal branding kan itu yang membedakan kita sama orang lain gitu ya. Kenapa sih kita dicari? Kenapa sih kita beda? Kenapa sih eh Kak Debbie itu dari Growth Space nyari aku gitu ya buat Mhm. ngisi hari ini? Kan pasti kan ada Yes. something gitu ya. Nah, Ya. mungkin bisa dibangun dari personal branding, dan satu hal sih yang paling penting lagi adalah gimana cara kita bisa nge-track atau kita ngebangun audiens kita. Karena banyak orang bangun konten cuma sekedar ngebangun konten doang, bikin konten. Nggak salah sebenarnya ketika kita bikin konten isinya endorsan semua, nggak salah. Aku nggak bilang itu salah, but kita juga harus ngasih value gitu loh ke followers kita kalau inilah yang membedakan kita sama yang lain. Lebih ke situ sih Kak. Makanya kenapa Kak Debi tadi nanya kok bisa sih komennya banyak, kok bisa sih banyak orang yang interaksi, karena dari awal yang aku bangun itu nggak cuma bangun kontennya gitu loh, tapi aku ngebangun audiensnya. Makanya aku walaupun ngelihat, aku jujur ya Kak, kalau kalau boleh jujur, aku ini nggak secepat yang lain gitu ya. Aku banyak kok teman-temanku yang 3 bulan pertama, bahkan sepupuku loh 1 bulan pertama udah hampir 100K. Aku hampir 1 tahun lebih masih masih di sini. Itu menurutku aku tuh si lambat gitu ya dibanding yang lain. Yang lain sih cepat banget. Tapi aku enjoy, kenapa? Karena aku paham setiap orang punya pace-nya masing-masing, setiap orang punya audiensnya masing-masing, dan aku menikmati untuk membangun audiensku sendiri. Kayak gitu sih. Kata-katanya self improvement banget sih ini. Ya, mohon maaf ya, saya Tapi anaknya udah kelihatan improvement sih, banget. maksudnya kan personal brandingnya kakak Betul, emang self betul, improvement, betul. jadi bagus dong. Emang waktu ngomong kayak semua orang punya face-nya sendiri kayak, ini emang cocok banget sih, memang about self improvement begitu. Oke Super oke. sekali ya, super sekali. Iya. Tapi of course, maksudnya we really agree lah tentang everyone has their own face. Keep on Hmm, your value. Kalau misalnya, ini mungkin katakan klise. Maksudnya if you betul, believe ya in betul. yourself, cie. You believe in yourself. Maksudnya kamu tahu kalau misalnya value kamu itu emang worth for someone to Hmm, give attention to. uh, Keep consistent dan you will make it sih gitu. And agree. janganlah ngelihat di luar, fokus ke dalam aja begitu. Betul banget, banget. Oke, oke. Jadi ini ya, banyak petuah ya jadinya dari tadi. Oke, oke, nggak apa-apa. Karena kan sama-sama ini, about self-development ya, Kak Abdul ya. Yo, Oke. Nah, sekarang last but not least ya, Kak Abdul ya. Mm-mm. Pesan Kak Abdul nih untuk audiens di sini yang maybe pengen nge-produce konten sendiri tapi nggak pede nih. Ini nggak pede nih. What message would you like to give, Kak Abdul? Sebenarnya udah banyak sih dari tadi yang udah aku sebutin ya. Kenapa, gimana caranya teman-teman bisa lebih pede. Dari yang pertama, yang penting mulai aja dulu. Jangan nunggu sempurna. Maksudnya jangan jangan nunggu. Wah, kita nggak munafik ya. Setiap dari kita punya perfeksionisnya kita Yes. masing-masing, ya kan? Aduh, aku Hmm. pengen nih konten tapi nunggu 14 Pro kali, asik kali ya. Aku pengen konten nih tapi nunggu kameranya bagus. Aku mau konten tapi nunggu ada waktu luang dulu. Aku mau ngonten tapi kalau udah ini, nah semakin ditunda ya semakin kita nggak mulai-mulai. Maksudku tuh gini loh, kalau kita aja nggak mulai dari sekarang, kita mau mencapai goalsnya tuh kapan? Jadi paling penting mungkin menurut aku, awalnya teman-teman punya why dan goalsnya dulu sih. Kenapa teman-teman mau mulai konten, goalsnya apa sih yang mau dicapai? Paling 2 hal itu dulu sih, karena
kalau dua hal itu aja kita pondasinya nggak punya, itu agak sulit. Yang ada kita cuma ikut-ikutan, yang ada kita nanti berhenti di tengah jalan gitu kan, karena ngerasa kayaknya capek deh, kayaknya susah deh, akhirnya ya Mm. udahan. Kayak yang aku lakukan dulu ya, awal ketika aku bikin konten. Itu yang aku rasakan kan, aduh kayaknya nih ikut-ikutan doang deh, kayaknya capek deh. Tapi ketika kita udah punya why dan goals, menurut aku secapek apapun itu, seenggak enak apapun itu, kita akan bisa menikmatinya karena kita tahu, oh kita udah di tengah jalan, sayang banget nih kalau nggak sampai finish gitu loh. Buat aku sih gitu ya Hmm, paling ya. Jadi jangan nunggu sempurna, tapi pelan-pelan kita sempurnain. Karena kesempatan itu datang kepada siapapun yang siap siap. dan terlihat siap. Wih, keren banget again. Gue setuju banget. Tapi gara-gara kakak ngomong about why, Hmm, I agree sih hmm, kalau misalnya fondasinya harus kuat. Kalau enggak ya of course kita betul. mager-mageran lah ya, angin-anginan Betul. gitu. Nah, karena gara-gara kakak ngomong tentang why gitu. Aku jadi Mm-mm. pengen tahu nih, kalau dari Kak Kenapa? Abdul sendiri, why-nya itu apa sih? Apa cuman kayak passion doang atau emang Hmm. jadi gue emang suka sharing aja, jadi gue sharingin. Tapi Oke, jadi apa tuh Kak? oke. Kalau ditanya why-nya mungkin awalnya memang cuma mau buat berbagi aja ya, sharing gitu ya. Tapi Mm-mm. setelah berjalan berjalan gitu ya, setelah berjalan aku aku punya why-nya itu lebih ke aku pengen bangun personal branding. Aku mau punya audiens yang dimana nantinya ketika aku bikin bisnis, aku bisa lebih membantu bisnisku sih, lebih kayak gitu. Karena Oke. aku banyak banget belajar kan dari hari ini orang-orang yang sukses dengan personal branding, mereka itu akan lebih mudah gitu ya membangun bisnisnya dengan trusted, dengan kepercayaan dari personal brandingnya. Jadi Mm-mm. dari awalnya cuma fokusnya sharing aja, fokusnya berbagi aja, bikin konten, dia bisa dibilang iseng lah ya, tapi iseng yang effort. Sampai ya udah sambil aku dapat kerjaanku juga berhubungan sama content creator, aku di situ belajar dari yang tadinya freelance jadi full time sampai sekarang jadi freelance lagi karena aku mau fokusin content creator. Jadi kayaknya banyak banget sih yang mau aku bangun, kayak mau bangun bisnis, mau bangun kelas untuk bisa bantu banyak orang juga, untuk bisa bangun konten, banyak banget sih. Why-nya itulah yang membuat aku jadinya enjoy gitu loh teman-teman ketika bikin konten. Oh ya udah hari ini lagi capek tapi harus tetap konten, ya udah jalanin. Jadi itu yang mungkin itu yang membedakan aku dengan teman-teman satu tim aku di agensi gitu ya. Mereka tuh sama-sama jago sama aku untuk bikin konten, perbedaannya adalah mereka ketika kelar kerja memutuskan untuk istirahat, aku mereka mencoba untuk istirahat, yang buat rehat, aku malah buat dipakai waktu buat lembur gitu loh untuk bikin konten karena aku punya Wih. goalsnya itu. Oke, Itu not sih kak. just bukan soal quantity goals tapi about planning di jangka panjang juga ya Kak Abdul ya, karena kakak udah Betul ngeliat nih banget. nanti akan dibuat apa begitu loh audiensnya ataupun dari hasil dari konten kreator ini begitu ya Kak Abdul ya. Ya terus Oke. satu lagi sih kak, Mm-mm. paling aku kenapa aku senang berbagi gitu ya kak, karena aku Mm-mm. selalu percaya kalau apa yang kita jaga, apa yang kita rawat, apa yang kita pelihara ini nantinya akan memelihara kita gitu. Apa yang kita pelihara kebaikan. Jadi aku percaya banget ketika kita sibuk bantu rezeki orang, ntar Tuhan pun sibuk bantu rezeki kita. Aku selalu Wih, percaya itu. Jadi aku mau cerita dikit aja, boleh cerita boleh, dikit aja. silakan. Jadi tahun lalu tahun yang paling menurut aku paling gila sih, paling di luar nalar sih buat aku. Kenapa? Karena aku bisa berangkat umroh ke tanah suci itu gara-gara konten. Jadi aku dapat satu klien itu travel umroh, dan ya itulah yang terjadi di tahun lalu ketika ditanya kamu udah pernah umroh belum, ayo mau umroh nggak, ikut aja. Dari situ aku ngerasa kalau aku bisa ke sana itu berkat doa dari teman-teman semua, berkat doa dari followers aku yang merasa kebantu karena konten aku. Jadi why-nya, goals-nya yang aku pikirin waktu bikin konten adalah bagaimana caranya aku bisa bantu banyak orang, karena doa mereka pasti berpengaruh sama aku ke depannya. Dari situ sih kak. Waduh, mantap banget.
Congrats juga ya Kak Abdul ya sudah menjalankan ibadah umroh juga. And I really agree kalau misalnya if you focus on the good thing, maksudnya if you are doing good thing juga, itu pasti Hmm, akan membuahkan hasil yang juga bagus juga untuk diri kita juga begitu. agree. Ah, mantap banget nih Kak Abdul. By the way, guys, teman-teman, kalau misalnya teman-teman apa namanya interest about this Twitter Space, bisa kalian kasih saran dan juga masukan ya di Twitter Space Growth Space di survei di atas di banner itu bisa kalian klik aja, nanti kalian akan terhubung ke Google Form, nanti kalian bisa kasih aja masukan, saran, juga kesan pesan lah dalam mengikuti Twitter Space ini agar nantinya kita bisa improve, Growth Space bisa improve jadi lebih baik begitu. Oke, sayang banget ya, Oke. Kak, sudah hampir sejam ini kita ngobrol. Udah lebih malah ya, lebih sejam kita ngobrol di sini. Thank you so much Kak Abdul. Again, you are really Thank cool. you, Kak Suka banget Debbie. aku sama kontennya Kak Abdul. Akan ku terus pantengin ya Kak. Nanti kalau misalnya Kakak buka kelas, gue pasti langsung ikut sih. Gue Ayo nih, Kak Debbie Debbie konten nih. juga yuk. Ya, makasih. Waduh, gue langsung panik dibilang gitu kayak sebenarnya gue pengen tapi agak iya masih butuh dorongan ya, harus didorong nih. Hmm. Ayo. Oke, oke. Terima kasih loh ya Kak semangatnya juga. And thank you juga guys buat teman-teman yang udah join dan udah dengerin Twitter Space ini dari awal sampai akhir. I'm sure kalian banyak juga terbantu ya dari insight-insightnya Kak Abdul ini. Thank you banget Kak Abdul again for sharing Kak. Pertama kali loh Thank Twitter Space bareng you. Growth Space di sini. Sudah menyandarkan waktunya juga. And maybe next time kita bisa nih Kak ngobrol-ngobrol santai juga ngomongin hal lain. Boleh banget Kak. Jadi stay in touch ya Kak Abdul ya. Oke, Let me know. oke. Nah, Twitter Space-nya sampai di sini saja guys. Jangan lupa minggu depan masih ada Twitter Space yang nggak kalah seru juga. Tetap pantengin aja terus and see you on our next Twitter Space. Bye-bye. Thank you banget Kak Abdul. Thank you semuanya.